Mantan Menpora Roy Suryo menegaskan tidak pernah mengubah atau mengedit ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Roy menegaskan apa yang dilakukannya hanyalah meneliti dokumen yang pernah diunggah oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama. Roy pun mengaku heran karena seharusnya pihak yang ditetapkan tersangka karena manipulasi digital adalah Dian Sandi Utama. Telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Roy Suryo CS mengaku heran dijerat dengan perluasan pasal penghasutan dan manipulasi digital dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Menurut mantan Menpora Roy Suryo, tudingan itu tidak masuk akal karena seharusnya pihak yang ditetapkan tersangka karena manipulasi digital adalah politisi Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama. Roy Suryo mengatakan Dian Sandi merupakan pihak yang mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial hingga mengubah bentuk asli ijazah Jokowi. Nggak ada satupun sama sekali yang melakukan editing terhadap ijazah. Ijazahnya itu adalah justru orang yang seharusnya layak ditersangkakan. Ada yang mengupload ini pertama kali. Bunyi pasalnya kebetulan saya membuat undang-undang ITE itu. Membuat dapat diaksesnya atau mentransmisikan. Dia jelas yang mentransmisikan, bahkan dia membuat ijazah ini tampak miring, tampak tidak sesuai dengan aslinya. Itu adalah Dian Sandi Utama. Dan ini adalah objek yang kami teliti, Dr. Rismon teliti, Dr. Tifa teliti. Dan ini diakui oleh dia, ini asli katanya. Nah kalau dia mengakui asli padahal ini tidak asli, dia kena pasal 35 atau 32. Bukan kami sama sekali tidak melakukan editing apapun sekecil. Kalau ada misalnya kayak gini. Ini adalah hasil dari ELA, Error Level Analysis. Ini adalah software yang bisa membuat atau mendeteksi, ya memang orangnya kebalik. Membuat bisa mendeteksi bahwa ijazah ini pernah direkayasa. Kalau direkayasa gambarnya jadi acak-adut seperti di kanan. Bahkan ketika lakukan analisis yang namanya luminance gradient, teman-teman bisa lihat cap yang ada di foto ini itu tidak di atas cap. Ini ilmiah. Ya, ini bukan omong-omong, bukannya dilihat saja. Tapi kemudian ada pakar-pakar gadungan yang lain yang kemudian juga dipakai oleh kepolisian untuk kemudian menyatakan bahwa kami itu tidak ilmiah. Dan mereka tidak berani menerima tantangan kami untuk beradu secara ilmiah. Atas tudingan mengedit dan memanipulasi dokumen ijazah Jokowi tersebut, tersangka lainnya Rismon Sianipar merasa tidak terima. Rismon mengatakan bakal menuntut kepolisian 126 triliun rupiah jika dirinya tidak terbukti bersalah memanipulasi ijazah Jokowi itu. Penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma. Polda Metro Jaya memutuskan tak menahan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Ketiganya diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka 13 November lalu, Roy Suryo CS dicecar ratusan pertanyaan dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.